Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKI Gloria yang terkasih. Welcome bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Kasih karunia Allah yang telah menyatukan kita hari ini. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lucky Samuel dari GKI Mangga Besar Jakarta. Terima kasih untuk pelayanan Pak Lucky, Tuhan memberkati. Allah di dalam anugerahnya sudah memanggil kita bersama untuk datang beribadah. Mari kita meresponi anugerahnya dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita diawali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertanggapan terambil di dalam Mazmur 145 ayat 1-3. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Keajaiban karya Allah atas semesta, pengorbanannya yang sempurna atas kita semua, sungguh cukup menjadi alasan kita untuk datang menyembah Dia. Mari kita nyanyikan bersama, How Great Thou Art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu cukup bagi kami. Engkau mengampuni kami, Engkau memberikan kami belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mengenal Tuhan, bertobat dari kehidupan kami yang lama dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami wadah untuk kami bisa berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama kami. Dan kami mau menggunakan waktu ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, menyanyikan pujian bagi Engkau. Kiranya Engkau yang hadir di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Allah penebus itu adalah Allah yang memberi kita kemenangan dan hidup baru. Dan dialah yang menjadi sumber segala kekuatan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya di dalam Allah kita menemukan kasih paling dalam dan tempat berseru akan segala badai kita. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan. Kemanakah
kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat sekalian, kita mau bersama-sama berdoa, bersyafaat bersama untuk beberapa pokok doa. Mari bersama kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah pemulih hidup kami, Engkaulah penolong hidup kami. Kami saat ini ingin mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap penghiburan Tuhan, untuk setiap kekuatan dari Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami, menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk setiap pergumulan kami,
pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang tolong setiap dari kami yang mungkin masih struggle dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam bisnis kami. Kami tahu masa-masa ini tidak mudah dan Engkau yang jauh lebih mengenal siapa diri kami, apa yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami hanya dapat berserah kepada Engkau. Kami hanya dapat berharap kepada Engkau. Kalau kami sedang mencoba untuk berbagai macam hal yang baru, kiranya Tuhan sendiri juga yang tuntun kami. Sehingga kami pun boleh menemukan jalan keluar. Dan terlebih dari itu kami boleh menikmati Tuhan dalam masa-masa kesulitan dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk proses pemilihan majelis periode yang akan datang. Kiranya Tuhan sendiri juga yang bekerja melalui gereja kami. Tuhan sendiri yang siapkan para pemimpin-pemimpin gereja yang dapat memimpin gerejamu ini, memimpin umat-umat Tuhan menjadi satu umat yang sungguh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga berikan kepada kami setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh memilih dengan bijaksana setiap para pemimpin yang akan memimpin gereja kami. Bapak, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri juga yang terus bekerja di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kegaduhan politik. Kiranya Tuhan sendiri yang terus menuntun bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami pun boleh merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami. Dan pada akhirnya kami ingin berdoa seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan segala umat di segala zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Memang tidak mudah bagi kita bisa tetap menyembah Allah dalam berbagai musim hidup kita. Tapi di dalam Kristuslah kita mampu memberikan penyembahan sejati kita. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storms. What heights of love, what depths of peace, when fears are still and strife is my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand.
Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk undangan yang begitu istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan ada kesempatan bagi kami hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami mohon biarlah kiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh mendengar, dan kami boleh menaati apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Shalom Jemaat GKA Gloria, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu dan bukan oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kata yang sering kita dengar belakangan ini dan mungkin sering kita ungkapkan juga adalah kata krisis. Saudara, pandemi COVID-19 membuat kata krisis itu bukan lagi sebuah kata semata, tetapi kemudian menjadi sebuah pengalaman yang begitu nyata, begitu dekat dengan kita. Saudara, tentu kita patut bersyukur vaksinasi sedang terus gencar dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita tahu, saudara sekalian, pandemi ini sesungguhnya telah melahirkan berbagai krisis di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, tentu saja ini bukanlah krisis global yang pertama di dalam sejarah dunia ini. Tetapi, saudara sekalian, krisis kali ini berbeda. Saudara, biasanya di tengah krisis, saudara, kita mungkin akan berusaha beribadah lebih sering dan mungkin lebih serius di gereja, saudara sekalian. Dan saya kira, saudara sekalian, itu adalah salah satu ekspresi kita untuk mencari pertolongan dari Tuhan karena kita sudah tidak sanggup untuk menolong diri kita sendiri. Saudara, saya ingat, saudara sekalian, sewaktu krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998, saudara sekalian, tiba-tiba persekutuan doa di gereja tempat saya beribadah, saudara sekalian, jumlahnya bertambah, saudara, untuk beberapa waktu lamanya. Dan saudara, saya kira ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Sebab krisis itu, saudara sekalian, krisis itu memang memaksa kita untuk mengakui bahwa kita ini terbatas. Saudara, krisis itu menyadarkan kita bahwa kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu bersandar kepada anugerah Tuhan. Tetapi saudara sekalian, krisis kali ini berbeda. Krisis kali ini, saudara sekalian, justru membuat kita tidak bisa lagi beribadah di gereja untuk sementara waktu. Sampai kapan tidak tahu, saudara. Suasana beribadah, suasana menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan lainnya, suasana persekutuan yang berkali-kali menghibur dan menguatkan kita, saudara. Saudara, semua itu, saudara, tidak bisa kita nikmati sebebas dulu. Karena apa, saudara sekalian? Karena sebagian besar dari kita justru terpaksa beribadah dari rumah. Sekali lagi, sampai kapan kita tidak tahu, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, engkau dan saya sama-sama tahu, saudara, bahwa beribadah dari rumah itu juga melahirkan krisis. Pakai pakaian beribadah atau pakaian tidur? Toh di rumah sendiri. Ikut menyembah Tuhan atau nonton kebaktian? Toh sepertinya tidak ada bedanya. Membuka Alkitab atau membuka hal-hal yang lain? Toh tidak ada yang tahu. Dan mungkin juga tidak ada yang bisa cari tahu, saudara sekalian. Saudara, belum lagi ditambah dengan berbagai macam kendala-kendala teknis seperti koneksi internet. Lalu kemudian saudara mungkin yang punya anak kecil bergumul ketika harus bersama-sama dengan anak-anak beribadah, saudara sekalian. Saudara, yang jelas, saudara sekalian, pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, saudara, menyebabkan kehidupan ibadah kita itu mengalami krisis, saudara. Tetapi coba kita merenung sejenak, saudara sekalian. Coba kita bertanya, apakah krisis yang melanda kehidupan ibadah kita, saudara, sesungguhnya hanya terjadi ketika ada pandemi? Saudara, sebenarnya tidak. Sebenarnya, saudara sekalian, pada waktu kita berpikir dengan baik, saudara, dengan teliti dan merenungkan baik-baik, saudara sekalian, sebenarnya ada pandemi atau tidak ada pandemi, saudara sekalian, kita selalu beribadah di dalam krisis. Saudara, ada pandemi atau tidak, saudara, selalu saja ada situasi, ada kondisi yang kemudian berpotensi untuk mengganggu kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, ada pandemi atau tidak ada pandemi, saudara. Selalu saja, saudara sekalian, ada potensi di dalam kehidupan kita, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan di sekitar kita, untuk kemudian membiarkan krisis demi krisis itu menggerus komitmen kita untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, ketika itu terjadi,
perlahan tapi pasti, arah hidup kita, saudara, menjadi kabur. Perlahan tapi pasti, saudara, iman kita mulai terombang-ambing. Dan lama-kelamaan, saudara sekalian, lama-kelamaan, kita lupa bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kapan sebenarnya kita membiarkan krisis demi krisis itu menggerus kehidupan ibadah kita? Saudara, setidaknya ada dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, kita membiarkan krisis kehidupan ini, saudara, menggerus ibadah kita, menggerus kehidupan ibadah kita, saudara, ketika kita menganggap ibadah itu hanya sekedar kewajiban. Saudara, siapa yang suka dengan kewajiban? Rasanya tidak ada, saudara ya. Saudara, kewajiban membuat kita kemudian merasa terpaksa, membuat kita merasa terbebani, saudara sekalian. Ketika ibadah kemudian hanya menjadi sebuah kewajiban, hanya menjadi sebuah beban, saudara sekalian, maka tidak heran kita kemudian kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, teks firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah peristiwa penting di dalam kehidupan Yosua dan juga di dalam kehidupan bangsa Israel di hari itu. Di dalam pidato perpisahannya, saudara sekalian, Yosua di sini mengajak bangsa Israel untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi menariknya, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dengan baik, saudara, bagian yang tadi sudah kita baca, saudara sekalian, sebelum ajakan itu diberikan oleh Yosua di ayat 14, saudara sekalian, justru di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13, saudara sekalian, Yosua menyampaikan rangkaian perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel pada waktu itu dan kepada nenek moyang mereka. Dan saudara, kalau kita perhatikan dengan teliti, sekali lagi perhatikan dengan teliti, saudara sekalian, semua hal yang Tuhan lakukan, yang disebutkan oleh Yosua, saudara, dari ayat 2 sampai ayat 13, saudara, sesungguhnya adalah hal-hal yang mustahil bagi manusia. Saudara, misalnya, saudara sekalian, dicatat di situ Tuhan yang memanggil nenek moyang mereka, bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, dari seorang penyembah Allah yang lain, lalu kemudian menjadi penyembah Allah Yahweh. Dicatat juga di situ, saudara sekalian, Tuhan yang kemudian membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tuhan juga yang kemudian menyerahkan kota-kota yang besar di seberang sungai Yordan kepada bangsa Israel. Dan pada akhirnya, saudara sekalian, Tuhan jugalah yang memberikan tanah perjanjian untuk didiami oleh bangsa Israel. Saudara, sekali lagi, saudara, kalau kita baca baik-baik dengan teliti, saudara sekalian, dan kalau kita renungkan baik-baik, saudara, semua yang dicatat, yang disebutkan oleh Yosua ini, saudara, semua itu, saudara, adalah hal-hal yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi itulah yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka, saudara sekalian. Itulah justru yang mustahil, itulah yang Tuhan lakukan untuk umatnya, saudara. Nah, saudara, karena Tuhan sudah melakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, karena Tuhan sudah melakukan apa yang mustahil bagi umatnya, saudara, barulah di ayat 14 Yosua kemudian berkata, oleh sebab itu. Perhatikan, saudara, oleh sebab itu, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mustahil yang sudah Tuhan lakukan untuk kamu, kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu Yosua mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, apa artinya itu, saudara sekalian? Apa artinya? Saudara, bagian ini, saudara sekalian, ingin menegaskan, saudara sekalian, bahwa beribadah kepada Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, saudara sekalian. Saudara, itu tidak pernah hanya sekedar kewajiban. Saudara, beribadah kepada Tuhan itu tidak pernah sekedar sebuah beban yang harus kita pikul dengan rasa terpaksa. Tidak, saudara sekalian. Saudara, bagian ini, saudara sekalian, menolong kita untuk sekali lagi mengingat bahwa sesungguhnya beribadah kepada Tuhan itu adalah sebuah kesukaan. Kesukaan yang lahir dari pengalaman-pengalaman mustahil yang pernah kita alami di dalam hidup kita. Pengalaman bagaimana kita itu dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman kita kemudian diberkati oleh Tuhan. Saudara, pernahkah saudara berpikir
bahwa pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mustahil, saudara. Pernahkah saudara berpikir dan menyadari bahwa pengalaman menerima dan menikmati berkat Tuhan itu adalah hal yang mustahil? Saudara, siapa kita? Siapa kita sehingga kita layak, pantas untuk dikasihi oleh Tuhan yang mengenal siapa sesungguhnya diri kita? Saudara, siapa kita? Sehingga kemudian kita bisa merasa layak, merasa pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Oleh Tuhan yang tahu betul apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan, saudara sekalian. Tetapi kalau hari ini, kalau sampai hari ini, engkau dan saya menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan apapun bentuknya itu, saudara sekalian. Saudara, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa kita beli, saudara sekalian. Bahkan dengan nyawa kita sekalipun. Saudara, itu anugerah, saudara. Maka saudara sekalian, kita itu beribadah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya saudara sekalian, kita tidak tahan, kita tidak bisa tidak lagi tahan untuk tidak memuji Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita, memberkati kita, memelihara kita. Saudara, sesungguhnya saudara, kita itu tunggu-tunggu jam beribadah, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita ingin cepat-cepat. Kalau bisa jangan ditunda lagi, kalau bisa jangan tunggu nanti. Kita ingin cepat-cepat berkata kepada Tuhan. Seperti misalnya pujian yang kita naikkan, saudara sekalian, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saudara, kita tidak tahan. Tidak tahan untuk mengungkapkan pujian kita. Tidak tahan untuk menyatakan syukur kita, menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kita. Saudara, kita tidak tahan, saudara sekalian, karena kita sadar sepenuh-penuhnya bahwa kita tidak pernah mampu untuk membalas, untuk membayar segala kebaikan Tuhan. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah memuji Dia, menyembah Dia. Sebab Dia baik, sebab kasih setianya selalu baru bagi kita tiap hari. Saudara, ibadah bukanlah sekedar kewajiban. Ibadah itu adalah sebuah kesukaan, saudara. Sebuah kesukaan yang kita kejar, kita nanti-nantikan, yang tidak mau kita sia-siakan. Oleh karena kita telah menikmati begitu banyak hal yang mustahil yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita anak-anaknya. Maka jangan pernah biarkan, saudara sekalian, kewajiban beribadah itu menggerus kehidupan ibadah kita. Jangan biarkan itu menjadi krisis dalam hidup kita. Ingatlah baik-baik bahwa ibadah kita kepada Tuhan bukan sekedar kewajiban, melainkan juga sebuah kesukaan yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kapan lagi kita membiarkan krisis demi krisis itu menggerus kehidupan ibadah kita kepada Tuhan? Saudara, yang kedua, kita membiarkan krisis itu menggerus kehidupan ibadah kita, saudara sekalian. Bahkan ketika tidak ada pandemi, saudara sekalian, ketika kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sebuah kegiatan, hanya sekedar sebuah aktivitas. Saudara, ada dua hal yang menarik dari teks yang kita baca hari ini, saudara sekalian. Kalau saudara memperhatikan, saudara, setelah mengajak bangsa Israel untuk beribadah hanya kepada Tuhan, lalu kemudian di ayat yang ke-15, saudara sekalian, Yosua justru memberikan kesempatan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi, saudara sekalian, kalau saudara menemukan, saudara sekalian, di dalam bagian ini, saudara sekalian, kalau saudara baca selanjutnya, saudara sekalian, yang menariknya, saudara, bahkan ketika bangsa Israel bertekad, mereka berkata, mereka pun mau beribadah kepada Tuhan sama seperti Yosua. Justru di ayat 19 dan ayat 20, saudara sekalian, Yosua justru berkata seperti ini, saudara.
Kamu nggak sanggup. Kamu nggak sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang tidak mau diduakan. Kamu nggak sanggup, kamu nggak akan pernah sanggup. Nah, saudara, apakah saudara menyadari bahwa ini sebuah keanehan, saudara? Ya, saudara, seharusnya umumnya kita akan merasa bahwa, atau kita akan berpikir bahwa, kita akan berpendapat bahwa seharusnya Yosua memuji tekad mereka dan kemudian berkata, betul sekali, aku bersyukur kamu ngambil tekad yang sama dengan aku. Ayo kita seumur hidup kita terus beribadah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Saudara, itu tidak terjadi, saudara sekalian. Perkataan Yosua, saudara, di bagian ini justru seolah-olah melemahkan semangat bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, justru kemudian mematahkan apa yang menjadi komitmen bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Tetapi kalau kita renungkan baik-baik, saudara sekalian, kalau kita renungkan baik-baik, respons Yosua yang dicatat di dalam firman Tuhan hari ini, saudara, mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat amat penting tentang apa artinya beribadah kepada Tuhan. Saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa beribadah kepada Tuhan itu lebih dari sekedar kegiatan. Beribadah kepada Tuhan itu bicara soal ketaatan. Ketaatan yang sepenuh-penuhnya, ketaatan yang total, yang eksklusif, hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Apa artinya, saudara sekalian? Saudara, itu artinya, saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara, kita tidak bisa membiarkan berhala-berhala lain, apapun itu, saudara sekalian, di dalam hidup kita untuk terus-menerus menguasai dan mengendalikan hidup kita. Tidak bisa, saudara sekalian. Saudara, kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, saudara, ketika kita mengizinkan hal-hal yang lain itu menjadi sandaran hidup kita. Ketika kita mengizinkan hal-hal yang lain, saudara, itu menjadi sumber sukacita kita. Tidak bisa, saudara sekalian. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam tata ibadah gereja pada umumnya, saudara, saya kira termasuk gereja saudara juga, saudara, ada waktu-waktu di tengah-tengah ibadah kita di mana kita itu diajak untuk memperbaharui loyalitas kita, memperbaharui ketaatan kita yang eksklusif, janji setia kita kepada satu-satunya Tuhan yang kita sembah, saudara. Nah, saudara, salah satunya adalah pada waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saudara, kalau seandainya saudara bertanya-tanya kenapa sih kita harus terus mengikrarkan pengakuan iman rasuli tiap minggu, saudara. Saudara, sesungguhnya itu bukan cuma sekedar bacaan, saudara. Bukan hanya sekedar mengisi waktu di tengah-tengah ibadah kita, variasi antara nyanyi, berdoa, dengan firman, lalu kemudian ada satu bagian kita membaca atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Enggak, saudara sekalian. Saudara, sesungguhnya itu adalah pernyataan kita, saudara, bahwa kita percaya hanya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, saudara sekalian, berulang-ulang, minggu demi minggu, dan seringkali dikatakan bersama dengan gereja Tuhan, umat Tuhan di segala abad dan tempat, saudara sekalian. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, saudara, kita sedang menyatakan sekali lagi, Tuhan, aku hanya taat kepadamu, Tuhan, aku hanya beribadah kepadamu. Saudara, itu janji setia kita, saudara sekalian. Contoh lain, saudara sekalian. Saudara, tiap minggu, saudara, di dalam ibadah kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita. Saudara, memberi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk materi, saudara sekalian, sesungguhnya bukan hanya sekedar semata-mata sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi lebih dari itu, saudara sekalian, memberi persembahan kepada Tuhan sesungguhnya juga merupakan pernyataan tekad kita, komitmen kita, janji kita, bahwa kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya, total, saudara, hanya kepada Tuhan, saudara sekalian. Pada waktu kita dengan tangan kita merelakan harta kita, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Di saat yang sama, saudara sekalian, kita juga merelakan segenap hidup kita, segenap diri kita untuk taat hanya kepada kehendak Tuhan. So, apa artinya, saudara? Apa artinya tindakan beribadah yang seperti itu?
Saudara, itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah bukan sekedar sebuah kegiatan. Saudara, ibadah lebih dari sekedar kegiatan. Ibadah menuntut ketaatan kita. Ketaatan yang total, eksklusif. Hanya kepada Tuhan yang kita sembah. Maka saudara, jangan pernah biarkan pemikiran bahwa ibadah itu hanya sekedar sebuah kegiatan dan kemudian itu menjadi krisis yang menggerus kehidupan kita. Mari kita ingat selalu bahwa ibadah itu lebih dari sekedar kegiatan. Ibadah itu adalah ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tidak tahu sampai kapan kita harus terus beribadah di tengah-tengah krisis COVID-19 ini. Pada waktu kita melihat sepertinya ada titik terang pandemi ini akan segera berakhir, kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ternyata situasi lagi-lagi memburuk, saudara. Kita tidak tahu, saudara sekalian. Tetapi yang kita perlu tahu, yang kita harus tahu, yang kita harus ingat, kita harus pegang baik-baik, saudara sekalian, adalah janganlah kita biarkan kehidupan ibadah kita ini tergerus oleh krisis apapun itu, saudara. Saudara, kita mungkin beribadah di dalam krisis, di tengah krisis. Tetapi kita tidak boleh krisis dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, bukankah justru di saat-saat krisis dan kritis seperti inilah kita perlu setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita perlu setia beribadah kepada Tuhan sebab di dalam ibadah, saudara, berulang kali, minggu demi minggu, Tuhan terus mengingatkan kepada kita bahwa berkat-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya tidak pernah kalah oleh krisis apapun termasuk pandemi COVID-19. Saudara, kita perlu setia beribadah di tengah-tengah krisis seperti ini, saudara sekalian, karena kita membutuhkan iman yang kuat di tengah-tengah krisis ini, saudara. Iman yang mampu untuk menguatkan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan, bahkan di tengah-tengah banyaknya godaan, bahkan di tengah-tengah banyaknya kesulitan dalam hidup ini, saudara. Jadi saudara sekalian, at all times, worship. Di setiap saat, termasuk di saat krisis apapun yang melanda kehidupan kita, beribadahlah. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Di setiap saat, saudara, termasuk dalam krisis, terlebih lagi di dalam krisis, saudara, beribadahlah dengan setia kepada Tuhan. Dan saudara alami sendiri, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan yang disediakan oleh Tuhan, yang melampaui segala krisis apapun. Alami sendiri apa yang sudah Tuhan janjikan untuk kita bisa nikmati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maukah saudara mengalaminya? Maukah saudara menikmatinya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengajar kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami tahu jikalau Engkau masih berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, itu artinya Engkau mengasihi kami. Engkau ingin kami menikmati pertolongan dan kekuatan yang Engkau selalu sediakan minggu demi minggu di dalam ibadah yang kami lakukan bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang telah memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu, adalah Allah Roh Kudus yang sama yang akan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk menghidupi, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari.
Sehingga krisis apapun yang mungkin akan kami hadapi dan terus akan kami hadapi dalam hidup ini, justru membuat kami semakin mengalami besarnya anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kebaikan Allah tidak pernah berkesudahan dan selalu cukup bagi kita. Mari kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan dan nyanyian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat sekalian, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa, membawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh sekali lagi memberikan apa yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami tahu bahwa kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena kami memberi karena kami sudah diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus untuk tidak hanya memberikan materi kami, uang kami, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk boleh memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di ibadah minggu selanjutnya. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perkumpulan Keluarga Karis akan mengadakan Premarital Class yang disingkat dengan PMC pada bulan Juli 2021. GKA Gloria bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan, bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Airin dan kepada TU gereja lokal masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman youth, Bapak Ibu Jemaat Gloria Satelit. Kita sadar bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk diampuni dari dosa atau mendapatkan jaminan kekal di sorga, tetapi kita diselamatkan untuk mengenal Allah. Untuk itu seharusnya kita pun memiliki hasrat akan Dia. Seperti kata R.C. Sproul, tidak cukup bagi seorang Kristen mengetahui bahwa Allah itu ada, tapi kita harus digerakkan oleh kerinduan kudus untuk mengetahui siapakah Dia. Mengejar pengetahuan tentang Allah seharusnya tidak dianggap sebagai usaha yang sambil lalu, melainkan harus menjadi usaha nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, Gereja Gloria Satelit melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class batch yang kedua, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja, untuk menolong setiap kita mengenal pribadi Allah, firman-Nya, juga karyanya. Di dalam kelas yang pertama ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 10 topik bahasan sebagai berikut. GDC kelas dasar-dasar iman Kristen ini akan diadakan setiap hari Kamis mulai tanggal 10 Juni pukul 7 malam. Siapa saja yang diundang untuk kelas pembinaan ini? Pertama adalah bagi jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Kedua adalah untuk semua pekerja gereja yang sedang terlibat di dalam pelayanan. Siapa saja yang wajib untuk mengikuti kelas pembinaan ini? Pertama, mengundang untuk semua pemimpin dan anggota GDG, majelis, dan pengurus komisi yang belum pernah mengikuti kelas dasar iman Kristen. Kedua, bagi setiap jemaat yang berniat untuk menerima baptisan sidi dan baptisan dewasa. Kelas dasar iman Kristen ini merupakan kelas katekisasi yang wajib diikuti oleh semua calon baptisan. Untuk mengikuti kelas ini, para peserta diharapkan mendaftarkan diri melalui link yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau peserta dapat mendaftarkan diri melalui tata usaha gereja. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, setiap orang Kristen yang terlibat di dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah adalah seorang teolog. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Namun teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bergabung di kelas GDC, kelas dasar iman Kristen, untuk kita bisa mengenal Allah, kebenarannya, dan karyanya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan